Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, dan dalam keadaan yang happy kayak gue sekarang. Mungkin kalian ngeliat gue kayak agak ngantuk, jujur ya, gue ngantuk banget. Jadi 2 hari kemarin malam Jumat dini hari ya, anak kedua gue lahir, alhamdulillah, laki-laki, sehat semuanya. Dan ya layaknya orang yang baru punya bayi. Oke, gue mau cerita dulu nih sedikit. Beberapa hari yang lalu, atau mungkin beberapa minggu yang lalu ya, udah agak lama sih, gue gak sengaja ngeliat anak pertama gue. Ini dia kan lagi suka-sukanya nonton YouTube ya. Gak sengaja gue ngeliat dia tuh nonton satu konten gaming. Nah di konten itu si konten kreatornya, si gamersnya ini mainin game tentang Backrooms. Nah terus gue flashback beberapa tahun, enggak berapa tahun sih, mungkin beberapa bulan yang lalu lah ya, udah cukup lama juga. Gue ngeliat ramai diperbincangkan di internet tentang Backrooms guys. Awalnya gue nggak ya udah gitu, Backrooms. Gue nggak begitu paham bagaimana mendeskripsikan apa itu Backrooms awalnya. Jadi di saat itu gue ngeliat banyak yang bahas ya di internet. Backrooms tuh ya semacam ruangan kosong setelah di eksplorasi gitu ya. Ternyata nggak ada ujungnya dan cuman ruangan kosong yang mungkin berkelok-kelok atau semacam labirin mungkin ya kalau lebih gampangnya. Nah kemarin waktu ya gue ngeliat anak gue nonton YouTube ini, gue terus kayak muncul lagi nih rasa penasaran gue tentang Backrooms gitu. Nah jadilah gue cari-cari di internet, apa sih Backrooms tuh apa? Ada atau enggak? Karena yang gue inget ya itu sempat rame kan dibahas. Terus gue berpikir, apa gue mungkin bahas ini kali ya, diskus ini sama kelas pertama. Nah setelah gue dapet beberapa informasi lah ya, gue baru bisa coba untuk mendeskripsikan versi gue apa itu Backrooms. Jadi kayak mungkin ini ada hubungannya sama glitch in reality gitu guys. Nah itu juga sempat dibahas tuh, konspirasi-konspirasi tentang kita hidup di sebuah simulasi. Tapi menurut sumber yang berhasil gue baca-baca gitu ya, orang yang masuk ke dalam Backrooms itu kayak dia tuh berputar di situ-situ aja. Jadi misalnya masuk ke satu ruangan, lu tahu di depan ada belokan, either itu ke kanan atau ke kiri. Lo belok ke kanan gitu contoh ya, lo belok ke kanan, setelah berjalan berapa menit nanti ternyata lo akan dalam tanda kutip dikembalikan ke situ, ke ruangan awal sebelum lo belok ke kanan tadi. Nah ternyata uniknya ini bukan cuma mitos guys, ini beneran ada. Jadi ada satu bangunan nyata, beneran ada di bumi, bangunan fisik yang menjadi dugaan dari pusat sleep realitas bernama Eastern State Penitentiary di Philadelphia, Amerika Serikat. Kita masuk kelas pertama. Eastern State Penitentiary ini adalah sebuah penjara guys, dibangun di atas lahan seluas 4 hektar. Proses pembangunannya dimulai dari tahun 1821 sampai dengan 1829. Bangunan dari Eastern State ini mirip dengan kastil-kastil di abad pertengahan. Tapi yang bikin bangunan ini berbeda adalah filosofi di balik pembangunannya. Dari website resminya Eastern State, gue mengutip bahwa penjara ini memang dirancang khusus untuk menginspirasi pertobatan guys, atau rasa penyesalan sejati di hati para narapidana. Pendiri penjara ini percaya bahwa isolasi ekstrim bisa membuat seseorang bertobat. Nah jadilah nih sama mereka dibuat sebuah sistem sel tunggal. Para tahanan dikurung sendirian. Jadi
satu sel satu orang gitu ya, tanpa cahaya alami, tanpa interaksi dengan manusia-manusia lain. Dan seiring berjalannya waktu, para tahanan-tahanan tersebut mulai menggila. Hal-hal seperti terdengar suara langkah kaki yang nggak tahu dari mana datangnya. Kemudian cahaya lampu yang muncul dari balik dinding. Ini gue nggak bisa merepresentasikan apa maksudnya cahaya yang muncul dari balik dinding. Tapi sesuai keterangan yang gue dapat ya, itu ada cahaya yang tiba-tiba muncul dari balik dinding. Either ini dari ruangan sebelah atau bagaimana, gue kurang dapat penjelasannya. Terus juga keterangan soal ukuran ruangan yang terkesan lebih besar dari yang ada di peta. Hal-hal ini yang membuat para narapidana makin hari makin stres guys, psikisnya yang terserang. Dan berdasarkan pengakuan dari mantan narapidana yang memang sempat ditahan di Eastern State ya, mereka ini mengaku seperti sedang diperhatikan ketika berada di dalam sel masing-masing. Padahal kan ya mereka sendirian ya, satu sel satu orang. Tapi saat berada di dalam, mereka mengaku seperti tidak sendirian di dalamnya. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan tentang latar belakang Eastern State Penitentiary ya. Long story short, setelah 142 tahun beroperasi, di tahun 1971, pemerintah Philadelphia memutuskan untuk menutup penjara ini. Alasannya karena tingginya biaya operasional dan renovasi skala besar. Jadi ya major reason ya atau alasan utamanya karena finansial ya. Di titik ini mulai banyak arsitek dan ahli-ahli sejarah atau arkeolog gitu ya yang masuk ke Eastern State untuk mendokumentasikan keadaan di dalamnya guys. Nah mulai dari sinilah banyak muncul kejanggalan-kejanggalan yang gak masuk di akal. Mereka bilang bahwa denah asli dari Eastern State ini sangat berbeda jauh dari peta yang mereka bawa. Jadi mereka ini masuk ke dalam Eastern State pasti kan bawa petunjuk ya guys, peta atau denah lokasi gitu. Nah di peta ini sebagai contoh ya, misalnya ada lorong A dengan ukuran atau panjang 30 meter misalnya. Nah ketika mereka ada di dalam, lorong A ini panjangnya bisa 45 atau bahkan 50 meter. Kemudian ada juga satu tangga yang mengarah ke ruang kosong. Jadi dedicated nih, ada satu tangga yang cuman ujungnya tuh di satu ruangan kosong gitu aja. Dan gak ada penjelasannya, ini ruangan apa, aneh gitu ya. Terus ada juga gini yang lucu adalah, ada satu pintu yang begitu dibuka, itu baliknya tembok guys. Ini gue jadi inget desain House of Winchester kalau kalian pernah tahu. Jadi ada desain-desain di rumah ini yang aneh gitu, kayak ya udah tangga dibikin tapi ujungnya itu tembok, sama kurang lebih kayak gitu. Jadi pintu yang dibuka itu tembok, itu juga ada di House of Winchester. Ya mungkin nanti di lain video, di lain waktu kita bahas House of Winchester. Nah yang lebih anehnya lagi, mereka mengaku bahwa mereka mendengar seperti ada suara lorong yang bergerak. Ini juga gue jujur merinding sih. Gue jadi keinget kayak Harry Potter. Kalau kalian yang ngikutin Harry Potter, gue yang lumayan ngikutin ya. Jadi di awal-awal Harry Potter dan kawan-kawan ini masuk ke Hogwarts, itu di salah satu scene diperlihatkan tangga-tangga di Hogwarts itu bergerak guys, dan mengeluarkan suara mechanical sound gitu ya. Entah gimana ceritanya deh, gimana caranya gitu ya. Mereka mendengar hal yang sama ketika di dalam Eastern State Penitentiary. Jadi seperti ada tempat yang bergerak dengan sendirinya, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang ini yang gue gak mendapat penjelasannya. Tapi ya itu, ada suara-suara aneh seperti tangga atau lorong yang bergerak. Sekarang kita maju ke tahun 2005. Berarti berapa tahun tuh?
sekitar 34 atau 35 tahun nih guys. Sejak Eastern State Penitentiary ditutup di tahun 1971 tadi ya. Ada nih seorang urban explorer, atau kalau kita mungkin nyebutnya apa ya, content creator yang suka menjelajah atau mengeksplorasi tempat-tempat yang sudah ditinggalkan, kurang lebih gitu. Dia ini bernama Thomas G. Thomas ini mengunggah atau menceritakan mungkin ya laporan-laporannya tentang ekspedisi dia di Eastern State Penitentiary. Dia mengunggah itu di sebuah kanal forum bawah tanah. Ya mungkin kalau mungkin kalian tahu Reddit atau Kaskus gitu mungkin ya. Atau ya kalau di sini disebutnya forum bawah tanah, ya mungkin yang lebih rahasia lagi, deep web atau dark web gitu. Di laporannya itu Thomas ini bilang, aku masuk dari celah pagar di sisi timur. Kemudian aku mulai menyusuri blok B. Setelah berjalan atau mengeksplorasi sekitar 45 menit, aku menyadari aku seperti kembali ke titik awal aku memulai eksplorasi. Padahal aku merasa tidak pernah berbelok. Jadi gini guys, kalau yang gue tangkap, mungkin analoginya gini. Kita berjalan di sebuah perumahan misalnya ya. Perumahan kan berblok-blok gitu ya guys. Kita ngerasanya kita lurus aja, nggak belok kanan, nggak belok kiri. Tapi seolah-olah kita dikembalikan dalam tanda kutip di titik kita pertama masuk ke tempat itu. Nah terus si Thomas ini juga bilang di laporannya tadi, lanjutannya, dibilang bahwa jam tangan yang kupakai saat itu mundur waktunya selama 12 menit. Nah ini gue nggak paham nih. Apakah ini menyangkut teori relativitasnya Einstein atau dia gimana ya? Mungkin dari kalian ada yang bisa jelasin, coba komen ya di bawah. Si Thomas ini kenapa? Apakah dia mengalami sebuah peredaran masa waktu tertentu atau masuk ke portal tertentu gitu guys? Tidak lama setelah itu, thread-nya hilang guys. Laporannya Thomas G yang diunggah itu tadi, itu hilang. Gone. Akunnya dia ikutan raib juga. Tapi katanya sih ada arsip-arsip yang bisa di-trace katanya. Tapi ya sorry gue gak menemukan itu ya. Nah ini ada juga cerita dari explorer lain yang berhasil masuk ke Eastern State. Mereka bilang bahwa warna dinding di sana tuh bisa berubah-ubah. Tergantung dari sudut pandang kita ya. Tergantung sudut pandangnya maksudnya. Ya ini mungkin kalau gue analogikan kayak hologram mungkin guys. Kalau kalian tahu hologram, misalnya ada dua gambar gitu ya di kartu misalnya, ada orang yang berdiri dan ada yang duduk. Kalau kita geser ke kanan itu orangnya, gambarnya berdiri. Terus kalau kita geser sedikit itu objeknya duduk. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah, terus mereka juga mendengar seperti ada suara langkah kaki yang arahnya tuh nggak logis. Nah ini mungkin kayak misalnya kalian ada di pertigaan, cuma ada kalian nih dari sini ya, dari arah A misalnya, terus ada cuman belokan ke kanan dan ke kiri, depan nggak bisa dong, buntu gitu ya. Nah tapi arah langkah kaki itu datangnya dari arah depan kalian, itu nggak logis. Terus mereka juga bilang ada rekaman dari kamera mereka yang time frame-nya ke skip guys. Jadi contoh gini, kalian merekam nih ke satu objek tertentu selama 10 detik misalnya. Nah di detik kelima menuju ke 7 atau 8 itu hilang guys. Kayak ke skip gitu aja, langsung pindah ke detik ke 9 ke 10. Jadi yang harusnya 10 detik jadi 7 detik, 3 detiknya hilang. Kita masuk ke pertanyaan mendasar. Apakah Eastern State Penitentiary adalah backrooms? Di dunia nyata ada dua teori yang berkembang nih. Yang pertama adalah arsitektur liminal yang terlalu ekstrim. Liminal itu kalau dalam ilmu arsitektur ya guys, ini yang gue pelajari ya, itu kayak konsep lorong yang gak ada ujungnya, atau konsep ruang tunggu atau ruang kosong yang terpencil gitu guys. Ya karena kan itu tadi ya, Eastern State ini dibangun memang bertujuan untuk menciptakan efek psikologis. Oleh karena itu dibuat
lorong-lorongnya melingkar, pencahayaan yang terbatas, elemen-elemen bangunannya yang memang dibuat khusus, sengaja dibuat khusus untuk membingungkan otak manusia gitu guys. Yang kedua, titik lemah realitas. Nah, ada nih guys beberapa peneliti teori realitas alternatif yang meyakini bahwa jika ada sebuah tempat atau bangunan yang memiliki sejarah trauma yang tinggi, itu memiliki kemungkinan untuk bisa membuka celah kecil di dalam struktur ruang. Nah, Eastern State menurut mereka ini adalah kandidat yang sempurna, berisi trauma, berisi penderitaan, kemudian kematian, dan juga terisolir selama ratusan tahun gitu ya. Jadi jika memang backrooms itu nyata, dari kedua teori ini disimpulkan bahwa iya, Eastern State adalah salah satu portalnya. Sekarang kita maju ke tahun 2011 guys. Nah ini tadi Eastern State ditutup tahun 71 ya. Kemudian ada Thomas G yang mengeksplorasi di tahun 2005. Ini maju lagi. Belum cukup lama berarti guys. 2011, sekitar 14 tahun yang lalu. Ada sekumpulan kru acara TV paranormal gitu. Ya kalau di kita mungkin uji nyali mungkin ya. Mereka masuk ke dalam Eastern State. Tentunya untuk membuat acara di sana ya. Awalnya semua berjalan normal. Nggak ada yang terjadi. Nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Sampai satu ketika seorang kameramen mereka yang bernama Mark tiba-tiba aja hilang guys. Nggak kelihatan, nggak ada di rombongan, hilang. Dikatakan saat itu Mark menghilang selama 17 menit. Long story short, kembalinya dia yang entah dari mana itu, ditanya dong sama kru yang lain, lo dari mana? Selama 15-17 menit tadi tuh lo kemana gitu. Nah, Mark nggak bisa ngasih penjelasan guys. Dia nggak tahu dia ada di mana. Mark cuma bilang, tadi aku sempat masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengambil gambar. Namun saat keluar dari sana, aku tidak menemukan siapapun. Sinyal pun hilang, semuanya gelap. Aku berusaha memanggil orang-orang, tapi suaraku tidak memantul. Tempat itu seolah-olah menyerap habis suaraku. Nah, menurut penuturan kru lain, teman-temannya Mark maksudnya ya, saat itu dikatakan Mark keluar dari celah dinding yang sebetulnya nggak pernah ada. Dari beberapa sumber di internet, gue berhasil menemukan sedikitnya 7 fakta terkait Eastern State Penitentiary ini. Pertama, adanya sejarah aneh dan juga eksperimen yang dilakukan di Eastern State Penitentiary. Bukan sekedar tempat penahanan biasa guys. Penjara ini didesain langsung oleh John Haviland, seorang arsitek asal Inggris, dengan pedoman isolasi total sebagai cara untuk menghukum dan juga rehabilitasi narapidana. Sebagai bagian dari eksperimen reformasi, setiap narapidana ini dipisahkan satu dengan yang lainnya guys. Kemudian mereka dibiarkan di dalam sel yang sangat amat terisolasi selama 23 jam dalam sehari. Mereka hanya diberikan waktu yang terbatas untuk keluar, yang mana hal ini diyakini bisa mendekatkan mereka kepada refleksi spiritual dan juga mental. Namun, ternyata sistem ini juga memiliki efek samping yang serius guys dan berbahaya. Seperti contohnya para narapidana yang hidup dalam sistem isolasi ekstrim seperti ini, itu sering mengalami halusinasi, kemudian gangguan mental, dan juga sering memperlihatkan perilaku-perilaku yang agresif. Sebagian dari mereka bahkan berakhir dengan gangguan psikologis yang sangat amat parah akibat dari panjangnya durasi mereka ditahan di Eastern State Penitentiary. Lalu yang kedua, adanya suara misterius di dalam penjara. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, Eastern State Penitentiary ini sering didatangi oleh visitor umum guys. Nah, banyak laporan dari para pengunjung yang berhasil datang ke Eastern State, mereka mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong yang sebetulnya pada saat itu lorong tersebut kosong. Suara ini sebetulnya nggak cuma didengar oleh pengunjung aja. Jadi nggak cuma 1-2 orang sebetulnya yang dengar suara-suara seperti ini. Ada juga penjaga penjara
yang mengaku mendengar suara langkah kaki di satu titik yang sama, artinya di dekat lorong-lorong ya. Ya padahal saat itu kondisi sedang kosong dan tidak ada pengunjung satupun. Dan yang lebih uniknya lagi, para pengunjung di sana selain mendengar suara langkah kaki misterius tadi, mereka juga di beberapa kesempatan secara tidak sengaja sering mendengar suara bisikan dan juga suara tertawa yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya. Kemudian yang ketiga, desain bangunan yang gak masuk logika guys. Tadi gue juga sempat singgung ya soal ini. Jadi kalau diperhatikan secara dekat gitu guys, kita akan menemukan bagian-bagian dari Eastern State Penitentiary ini yang desain bangunannya tuh gak biasa atau terasa aneh gitu. Contoh, adanya gang-gang atau lorong-lorong yang tersambung secara melingkar. Atau mungkin dalam satu lekukan tertentu mereka akan tersambung satu dengan yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian adanya sel-sel atau ini ruang-ruang penjara maksudnya ya, yang berada di sudut-sudut yang nggak biasa. Kalau diperhatikan secara detail atau ditegesin gitu ya, ini kok kayaknya aneh letaknya. Hal ini menyebabkan beberapa pengunjung merasa bingung dan juga merasa seperti terjebak di dalam time loop. Lalu yang lebih aneh lagi, adanya bagian-bagian di penjara yang memiliki akses yang nggak logis. Bahkan setelah ditutup pun, arsitek yang terlibat, maksudnya yang melakukan penelitian ke Eastern State ya, ini mengatakan mereka tuh seperti nggak yakin bagaimana bagian-bagian tersebut berfungsi untuk menjadi akses satu dengan yang lainnya. Contohnya itu tadi yang sempat kita bahas juga, bahwa adanya pintu yang seharusnya jadi akses untuk ke ruangan tertentu, tapi ketika dibuka justru malah dinding. Keempat, adanya penemuan-penemuan mengerikan di dalam penjara. Nah, setelah Eastern State ini ditutup, banyak ditemukan barang-barang di dalamnya yang dianggap ini milik para narapidana yang memang sempat ditahan di Eastern State. Beberapa di antaranya ada selimut lusuh, kemudian foto-foto yang sudah rusak, serta barang-barang pribadi lainnya. Barang-barang ini menunjukkan betapa menyeramkannya situasi dan kondisi kehidupan di dalam penjara tersebut. Di beberapa sel bahkan ditemukan benda yang sepertinya ini digunakan untuk menggambarkan situasi tertentu. Ya ini mungkin halusinasi dari keadaan para narapidana di dalam sel yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Lalu yang kelima, fasilitas penjara yang tidak biasa. Jadi ada nih guys, sebuah ruangan yang dikaitkan dengan teori backrooms, yaitu sebuah ruangan yang katanya tidak ada di peta Eastern State gitu ya. Nah jadi salah satu sel yang ditemukan setelah penutupan Eastern State adalah sebuah sel yang letaknya sangat amat jauh dari sel-sel utama penjara Eastern State. Dikatakan pula bahwa penjara ini sangat amat sulit dijangkau. Jadi lokasinya memang berada di sudut Eastern State yang bahkan nggak disangka-sangka di situ ada sel gitu ya. Dikatakan juga sel ini tidak ada atau tidak memiliki catatan resmi di desain asli bangunannya. Lalu yang keenam, adanya pengaruh legenda urban dan juga fenomena para psikologi. Jadi setelah Eastern State Penitentiary ini ditinggalkan ya guys, para pengunjung banyak yang meyakini bahwa tempat ini menjadi portal atau pintu gerbang menuju ke dimensi lain, atau menjadi pusat dari banyaknya peristiwa-peristiwa paranormal. Dalam dunia para psikologi, tempat-tempat yang banyak menyimpan trauma psikologis dan sejarah kekerasan di dalamnya, itu kemungkinan besar menyimpan banyak energi spiritual, sekalipun aktivitas fisik di sana telah berakhir. Selain itu, di tahun 90-an, Eastern State Penitentiary ini sering dijadikan lokasi bagi para penyelidik spiritual guys. Mereka ke sana untuk mempelajari fenomena suara-suara gaib ataupun penampakan yang sering dilaporkan oleh pengunjung. Beberapa teori menyimpulkan bahwa di lokasi ini, karena sejarahnya yang gelap gitu ya, bisa berfungsi sebagai
cakram energi yang selanjutnya bisa mempengaruhi persepsi ruang dan waktu. Yang ketujuh, ini yang terakhir guys. Adanya pemeriksaan teori multiverse atau realitas paralel. Dalam teori fisika multiverse, tempat-tempat seperti Eastern State Penitentiary ini bisa jadi berada di ambang batas antara dunia kita dan dunia lain atau semesta lain. Seperti yang terjadi di backrooms, tempat-tempat yang sepertinya hanya ada di imajinasi kita aja, hanya ada di pikiran-pikiran liar kita aja gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang sangat nyata dalam dunia paralel. Ya sekarang kalian bayangkan, jika ada glitch di dalam ruang dan waktu yang memungkinkan kalian untuk berkeliling di lorong-lorong Eastern State Penitentiary tanpa harus keluar dari sana. Pendukung teori ini juga berpendapat bahwa arsitektur bangunan yang tidak biasa dan juga adanya pengalaman aneh yang terjadi di penjara itu mungkin menjadi bukti adanya kerusakan struktur ruang dan waktu yang lebih besar, yang mungkin dikarenakan terlalu banyak kekerasan dan juga trauma di tempat itu. Ya memang sih ya, beberapa bangunan tua yang bersejarah, punya sejarah panjang, gue yakin juga pasti punya tempat-tempat atau titik-titik tersembunyi di dalamnya. Either itu bunker atau lorong gitu ya. Nggak ubahnya di Indonesia guys. Salah satu yang gue sebut deh, contohnya Kota Tua. Gue yakin ya 90% dari kalian deh yang nonton ini pasti pernah datang ke Kota Tua. Dan gue yakin pasti tahu bangunan-bangunan museum-museum yang ada di situ. Sebagai contoh, yang gue tahu nih guys ya, Museum Sejarah Jakarta atau yang dulu kita kenal sebagai Fathahillah. Itu katanya di dalamnya ada lorong yang tembus langsung ke Jalan Pasar Ikan guys, Jakarta Utara. Kalau kalian kurang familiar, mungkin kalian tahu Museum Bahari. Nah jadi dari Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta itu ada lorong yang bisa tembus ke Museum Bahari. Ya balik lagi ke Eastern State Penitentiary, dia bukan hanya sekedar struktur guys, tapi dia juga bergerak. Dia berubah, dia berputar, dan menyesuaikan diri sebagaimana pengunjung atau siapapun yang masuk ke dalamnya. Ada sebuah frasa menarik dan misterius yang berhasil gue temukan. Banyak orang yang berhasil masuk ke dalam ruangan yang sebetulnya tidak ada. Namun setelah keluar dari sana, ruangan itu tidak bisa ditemukan lagi. Komen di bawah ya, gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang backrooms. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah terjebak di backrooms? Itu dia tadi guys, bukan sekedar fiksi internet menurut gue ya. Dan dalam kasusnya Eastern State Penitentiary ini, kita menemukan fakta adanya ruang yang membingungkan, waktu yang melengkung, dan struktur yang seolah-olah punya kehendaknya sendiri. Dan sebelum kita akhiri kelas, gue menemukan satu fakta lain nih guys, bahwa ternyata pimpinan gangster paling brutal sepanjang masa, yaitu Alphonse Gabriel Capone atau Al Capone, ini pernah ditahan di Eastern State. Saat itu Al Capone sedang dalam perjalanan dari Atlantic City menuju ke rumahnya di Chicago pada bulan Mei tahun 1929 ketika beliau diberhentikan oleh kepolisian Philadelphia dan didakwa atas kepemilikan senjata revolver kaliber 38 mm. Al Capone saat itu mendekam di Eastern State Penitentiary selama periode kurang lebih 1 tahun. Terima kasih udah nonton. Buat kalian semua, terima kasih sudah berkenan klik video ini. Dukung terus kelas pertama dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya jadi kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Like juga video ini kalau kalian suka, share sebanyak-banyaknya ke circle kalian. Komentar di bawah, kira-kira kita bahas apa lagi nih di kelas minggu depan. Follow juga Instagram gue @fishmal. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Adios.